Dewa Perang Ye Shikai. Bab 56. Setelah semua orang duduk, seluruh tempat itu perlahan menjadi sunyi dan pelelangan resmi dimulai. Pembawa acara perlahan melangkah ke atas panggung, memegang mikrofon dan berkata, "Para tamu yang terhormat, pelelangan akan segera dimulai. Mari kita sambut tuan rumah makan malam ini, Tuan Jitao." Begitu pembawa acara selesai berbicara, seisi acara bertepuk tangan. Di bawah tatapan orang banyak, seorang pria parubaya bergaun putih perlahan berjalan ke mikrofon, berdeham, dan berkata, "Selamat datang untuk semua tamu. Ji mengadakan makan malam lelang di sini hari ini untuk membantu para siswa di daerah miskin. Saya harap semua orang akan menunjukkan cinta mereka." Ye Shikai merasa sedikit mengantuk. Kata-kata sopan ini panjang dan membosankan. Terus terang saja, mereka hanya berharap semua orang akan mengambil gambar barang-barang tersebut dengan antusias. Mengapa mereka mengatakannya dengan istilah yang kedengarannya begitu muluk? Dia tidak terbiasa mendengar kata-kata ini. Dia mengusap kelopak matanya dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di sofa. Luo Shiki memanggil pelayan, menuangkan secangkir kopi dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. "Bagaimana? Makan malam amal seperti ini membosankan, kan?" Luo Shiki tersenyum, tampak seperti seorang istri yang berbudi luhur. "Wah, pidato pembukaan ini membosankan sekali. Kapan lelangnya akan dimulai?" Ye Shikai bertanya dengan tidak sabar. Hampir 1 jam telah berlalu, dan pria parubaya di panggung telah berbicara banyak tetapi belum sampai pada intinya. Omongan yang berbunga-bunga tapi tak berarti semacam ini, barangkali hanya martabat orang kaya. Kapan pelelangannya dimulai? Ye Shikai menyeruput kopi di cangkir, menggosok pelipisnya, dan memaksa dirinya untuk waspada. Sudah hampir waktunya. Akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Luo Shiki tersenyum penuh arti pada Ye Shikai, dengan nada nakal dalam suaranya. Apa? Kalau saja dia tidak bereaksi cepat, dia pasti sudah berteriak keras. Meski begitu, beberapa tamu di dekatnya menoleh ke arahnya. Tempat itu sangat sepi. Bagaimanapun, Jitao adalah seorang taipan bisnis terkenal di Yanjing. Siapa di antara para eksekutif senior di distrik biasa yang berani tidak memberinya muka? Tetapi ketika mereka melihat Luo Shiki di samping Ye Shikai, mereka kembali menatap panggung seolah-olah mereka telah melihat Raja Neraka. Jika diamati lebih dekat, terlihat ketakutan yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. "Sepertinya kamu punya banyak wajah." Ye Shikai sedikit tidak berdaya, menatap Luo Shiki dengan wajah gelap. Tampaknya dia telah menjadi Raja Wanita Neraka di Yanjing. "Hehe, tentu saja. Siapa di Yanjing yang tidak berani memberiku, saudara perempuannya, sedikit muka?" Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Luo Shiki tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menatapnya dengan puas. Luo Shiki saat ini sama sekali tidak memiliki martabat seorang ratu bawah tanah. Dia hanya seorang gadis kecil yang keras kepala. "Aduh, lihatlah aura pembunuh pada dirimu. Aku jadi penasaran siapakah yang berani menikahimu di masa depan. Hehe, kalau begitu, kemarilah dan menikahlah denganku." Setelah berkata demikian, Luo Shiki merentangkan tangannya dan ingin memegang lengannya. Ye Shikai merasa sedikit menyesal. Awalnya dia hanya ingin menggoda Luo Shiki, tetapi dia tidak menyangka Luo Shiki akan menganggapnya serius. Ye Shikai dengan cepat menarik lengannya dari lengan Luo Shiki, melirik Su Qingyu dengan rasa bersalah, dan merasa lega karena dia tidak memperhatikannya. Jika Su Qingyu melihatnya, dia pasti tamat. "Omong kosong. Aku sudah menikah." Ye Shikai berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. "Kalau kau tidak menunjukkan kekuatanmu, kau akan menggodaku setiap hari, kan? Tapi, aku tidak keberatan." Luo Shiki menjilati bibir merahnya yang seksi dan mengeluarkan suara yang menawan dan lembut. "Tapi saya keberatan. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah, istriku sedang mengawasi kita." Ye Shikai merapikan pakaiannya dan tampak serius. Luo Shiki ini pasti reinkarnasi dari seorang rubah betina, kalau tidak, mengapa dia selalu menggodanya? "Cek, istrimu payudaranya lebih besar dariku, bokongnya lebih cantik, atau dia lebih kaya dariku, dan kau begitu peduli padanya." Luo Shiki berkata dengan tidak senang. "Aku." Ye Shikai ingin membantahnya, tetapi tampaknya ini memang kebenaran. Dalam hal status, Luo Shiki berada di level taipan, dan Su Qingyu memang tidak sebaik dia. Mengenai dua bagian tubuh itu, dia benar-benar tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, dia belum pernah menyentuhnya, tetapi perkiraan kasar menunjukkan bahwa milik Luo Shiki lebih besar. "Aku akan selalu bersamanya." Setelah berpikir sejenak,
Ye berkata dengan tegas. Bagaimana jika dia tidak menginginkanmu lagi? Luo Shiki menyingkirkan pesona sebelumnya dan menjadi sangat serius, menatap dirinya sendiri dengan harapan tak terbatas di matanya. Kata-kata ini menyentuh hatiku, dan aku pun kembali berpikir keras. Baiklah, sekarang saya nyatakan bahwa acara makan malam lelang amal resmi dimulai. Setelah 2 jam pidato yang fasih, pelelangan akhirnya dimulai. Terima kasih, Tuan Jitao, atas sambutan pembukaannya. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan lot pertama hari ini. Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Harga awalnya adalah 8 juta, dan tawaran akan meningkat 500.000 setiap kali. Lelang akan dimulai sekarang, kata pembawa acara. Di atas meja di belakangnya terdapat porselen biru dan putih yang indah. Setiap lot di sini telah dinilai secara cermat oleh tim khusus. Keaslian bukanlah masalah. Lagi pula, semua orang yang hadir di sini adalah tokoh terkenal di Yanjing, dan Anda tidak bisa membodohi orang dengan hal palsu. 8,5 juta, 9 juta. Baiklah, pria di belakangku menawar 10 juta. Apakah ada yang lebih baik? 16 juta sekali, 2 kali, kesepakatan. Selamat untuk pria ini. Dengan keputusan akhir tuan rumah, porselen biru dan putih dijual kepada pria ini seharga 16 juta. Ye tidak tertarik dengan teknik lelang ini. Tidak peduli berapa besar tawarannya, semuanya akan disumbangkan ke daerah miskin, jadi semakin banyak semakin baik. Lot berikut adalah liontin Kirin Giok hijau kekaisaran. Harga cadangannya adalah 30 juta, dan tawaran akan dinaikkan 5 juta setiap kali. Begitu dia selesai berbicara, orang banyak mulai sedikit gelisah. Ini bukan jadeit biasa, tetapi jadeit hijau kekaisaran, yang sangat langka dan lebih berharga daripada emas. Terlebih lagi, itu adalah kilin, yang merupakan binatang keberuntungan tradisional Tiongkok dan memiliki efek magis yang dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan menghindari bahaya. Ye menatap liontin kilin di atas panggung. Ukurannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan ukirannya halus. Jelas itu dibuat oleh seniman terkenal. Melihat kembali batu giok itu, warnanya murni dan kaya, tanpa kotoran apapun. Itu memang langka di dunia. Tidak heran harga yang diminta adalah 30 juta. Saya khawatir penawarannya akan ketat. 35 juta. Begitu kata-kata itu terucap, seorang pria mengangkat tanda di tangannya. 40 juta. 45 juta, apakah ada yang mau menaikkan harganya? 80 juta. Oke, wanita ini sudah menawar 80 juta. Apakah ada tamu lain yang ingin menambahkan tawaran? Pembawa acara kembali meninggikan suaranya. Inilah klimaks pelelangan. Liontin giok senilai 30 juta telah dilelang seharga 80 juta. Meskipun banyak orang yang iri dengan liontin itu, mereka semua berhenti ketika memikirkan harganya yang mencapai puluhan juta. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. Tepat saat pembawa acara hendak menjatuhkan palu, Ye secara tidak sengaja melihat sudut mulut Luo Shiki yang sedikit terangkat, lalu dia perlahan mengulurkan jari telunjuk putihnya yang ramping. Bab 57. 100 juta. Pembawa acara berteriak, wanita di belakang menawar 100 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Tempat itu kembali riuh rendah, semua orang menoleh untuk melihat siapa yang mengajukan tawaran sebesar itu. Biasanya, tawaran sebesar ini hanya akan datang dari orang-orang yang duduk di area VIP di depan, tetapi kali ini suara tersebut datang dari barisan belakang, yang membuat semua orang yang hadir merasa semakin bingung. Hei, bukankah itu Luo Shiki? Kenapa dia duduk di belakang? Seorang pria berkata dengan lembut. Benar, itu dia. Aku baru saja melihatnya mengejar Zhang Li di pintu. Orang lain menimpali. Ya, aku juga melihatnya. Sepertinya itu karena pria di sebelahnya. Pria itu menunjuk ke arah Ye dan berkata. Set, pelankan suaramu. Tidakkah kau lihat dia duduk di sebelah Nona Luo? Berhati-hatilah agar tidak terdengar olehnya. Itu bisa berakibat buruk. Seorang wanita berkata dengan gugup, menatap Luo Shiki dengan ketakutan di matanya. Ya. Hei, orang di sebelah pria itu adalah Su Qingyu, kan? Ya, kedua saudara perempuan keluarga Su ada di sini, dan tampaknya pria itu dibawa masuk oleh Su Qingyu. Ada banyak diskusi di antara penonton, dan Ye Luo Shiki dan Su Qingyu langsung menjadi fokus. Mereka khawatir masalah ini akan segera menyebar seperti api di Yanjing. Semuanya, harap diam. Nona Luo telah menawar 100 juta yuan.
Apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Tuan rumah bergegas keluar untuk menjaga ketertiban. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Mereka yang berada di area biasa lebih takut pada Luo Shiki. Beranikah kamu merebut barang milik Raja Wanita Neraka? Mereka yang berada di area VIP juga menggelengkan kepala. Bagi mereka, merampas barang dari Luo Shiki sama saja dengan merampas makanan dari mulut harimau. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapat masalah. Akan lebih baik jika aku membantu Luo Shiki. Su Qingyu juga agak tidak senang menonton dari samping. Dia baru saja diam-diam melirik ke arah Ye Shikai. Luo Shiki benar-benar menggoda Ye Shikai di depan umum dan bahkan merangkulnya. Tentu saja dia sangat tidak senang, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Jika Su Qingyu tidak mengumumkan hubungannya dengan Ye Shikai, bagaimana Luo Shiki tahu bahwa dia sedang merayu suaminya? Tetapi Su Qingyu tidak akan pernah tahu, karena Luo Shiki sudah mengetahui hubungan mereka. 100 juta sekali, 100 juta dua kali, kesepakatan. Selamat kepada Nona Luo karena memenangkan Liontin Unicorn Giok ini. Tuan rumah berkata dengan bersemangat dan memerintahkan beberapa pelayan untuk mengemas liontin itu dan mengantarkannya kepada Luo Shiki. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Luo Shiki mengeluarkan liontin itu dari kotak. Di bawah cahaya, batu giok transparan itu memancarkan cahaya hijau redup, tampak sangat misterius. Ini benar-benar harta karun, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ada juga banyak harta langka di brankas istana dunia bawah, tetapi dibandingkan dengan itu, liontin ini bahkan lebih baik. Su Qingyu di samping bahkan lebih tidak senang. Meskipun Tianya grup kuat, nilai pasarnya hanya beberapa miliar. Tidak sekaya Luo Shiki yang dapat dengan mudah mengeluarkan 100 juta untuk membeli barang mewah. Mungkin ini adalah kecemburuan alami wanita. Bagaimana kalau aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah? Luo Shiki mengambil liontin itu dan menggoyangkannya di depan Ye Shikai, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lupakan saja, aku tidak bernilai 100 juta. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menerima apapun tanpa melakukan apapun. Terlebih lagi, itu adalah Luo Shiki. Meskipun dia sangat menyukai liontin itu, Tuhan tahu bagaimana dia akan memanfaatkannya. Hehe. Luo Shiki terkekeh dua kali, lalu perlahan berdiri di depan semua orang dan berjalan di belakang Ye Shikai. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Shikai merasakan Luo Shiki berjalan di belakangnya dan tanpa sadar ingin berdiri. Jangan bergerak. Luo Shiki mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya di bahu Ye Shikai, lalu mendorong dirinya kembali ke tempat duduknya. Luo Shiki bersikap licik, mendekatkan wajahnya ke telinganya, dan berkata, aku akan memakaikannya untukmu. Ye Shikai merasakan semburat panas di pipinya. Dia tidak menyangka Luo Shiki begitu berani di depan banyak orang. Bibir merahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Su Qingyu hampir melihat pemandangan ini dan hampir tidak bisa menahan diri. Dari sudut pandangnya, karena ketidakselarasan itu, tampak seperti Luo Shiki mencium wajah Ye Shikai. Pada saat ini, Su Qingyu berpikir dalam hati, bajingan. Sebelum Ye Shikai sempat bereaksi, Luo Shiki sudah menggantungkan liontin giok itu di lehernya. Dia memegang kedua ujung liontin itu dengan kedua tangan, meletakkannya di belakang lehernya dan mengencangkannya dengan lembut. Dia tampak seperti seorang istri berbudi luhur yang sedang mengikatkan kalung untuk suaminya, dan mereka tampak sangat mesra. Apa yang kulihat? Luo Shiki benar-benar memakaikan kalung pada seorang pria. Siapa yang punya wajah sebesar itu? Ya, dan itu adalah liontin yang baru saja kubeli. Harganya 100 juta yuan, dan liontin itu benar-benar tergantung langsung di lehernya. Kamu harus ingat orang ini. Dia mungkin kekasih Luo Shiki. Jika kamu menyinggung perasaannya di masa depan, tamatlah riwayatmu. Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka mulai gelisah lagi. Siapa Luo Shiki? Dia adalah ratu dunia bawah tanah di Yanjing. Tidak ada seorang pun di seluruh Yanjing yang berani menghadapinya. Di masa lalu, ada beberapa playboy dari keluarga besar di Yanjing yang tidak tahu diri dan menggoda Luo Shiki. Akibatnya, mereka dibuang ke sungai keesokan harinya. Keluarga yang pergi mengambil jenazah tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sejak saat itu, Luo Shiki menjadi orang yang tabu di Yanjing, dan semua orang takut saat membicarakannya. Dan sekarang, dia benar-benar sedang mengikatkan kalung untuk seorang pria dengan tangannya sendiri. Dia benar-benar tidak mempercayai matanya. Untuk sesaat, semua orang berbisik-bisik, berbicara dan berspekulasi tentang hubungan antara kedua orang itu, terutama Ye Shikai.
Tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya, dan semua orang menebak-nebak identitasnya. Mungkinkah dia seorang pangeran dari provinsi lain? Nona Luo, tolong ambil kembali hadiahmu. Akhirnya, Su Qingyu tidak tahan lagi dan berdiri dan berkata kepada Luo Shiki. Nada suaranya sangat dingin, sangat kontras dengan mereka yang menyanjung Luo Shiki. Oh Nona Su, bolehkah saya memberikan liontin ini padanya? Luo Shiki menjawab sambil tersenyum. Ye Shikai adalah karyawan kelompok kami. Nona Luo memberinya hadiah sebesar itu. Aku khawatir dia akan memburunya. Su Qingyu mencibir, dengan sedikit nada sarkasme. Jadi Nona Su khawatir aku mencoba merayunya. Jangan khawatir, hadiah ini adalah tanda cinta antara dia dan aku. Apakah perusahaanmu tidak mengizinkan karyawannya untuk berpacaran? Apa? Tanda cinta? Ye Shikai tercengang ketika mendengar ini. Bagaimana itu bisa menjadi tanda cinta? Dan Luo Shiki mengatakan ini di depan istrinya. Bukankah sudah jelas dia ingin Su Qingyu salah paham padanya? Ye Shikai berkeringat dingin dan menatap wajah Luo Shiki. Dia terkejut saat mendapati sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada kegembiraan yang tak tersembunyi di wajahnya. Goblin ini benar-benar melakukannya dengan sengaja. Bab 58. Apakah Nona Su keberatan kalau aku jatuh cinta padanya? Luo Shiki mengulurkan jari-jarinya yang putih dan menyentuh dagunya, memberikan pandangan yang tidak terduga kepada orang-orang. Ada sedikit rasa jijik di matanya saat dia menatap Su Qingyu. Aku. Su Qingyu ragu untuk berbicara. Dia merasa sangat bimbang sekarang. Jika dia bilang dia keberatan, mengapa dia harus keberatan? Apakah hanya karena dia bosnya? Kecuali Su Qingyu mengumumkan hubungan mereka ke publik, apakah dia akan melakukannya? Sayangnya tidak. Jika dia bilang tidak keberatan, itu sama saja dengan mendorong suaminya ke pelukan wanita lain. Saya keberatan. Pada saat ini, Su Ziqing berdiri. Dia tidak tahan melihat Luo Shiki mengambil keuntungan dari Ye Shikai barusan. Jika Su Qingyu tidak berulang kali mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan identitas mereka, Su Ziqing pasti akan berjalan ke arah Ye Shikai dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Dia adalah pacarku. Su Ziqing menarik Ye Shikai ke belakangnya dan menatap Luo Shiki dengan penuh permusuhan. Matanya tampaknya mampu menyemburkan api. Ye Shikai kaget dengan tindakan Su Ziqing. Mengapa kau membuat masalah di sini, gadis kecil? Tetapi melihat ekspresi bingung Luo Shiki, tampaknya masalah gadis kecil ini cukup berguna. Jadi dia adalah pacar saudari Ziqing. Tidak heran Nona Su tidak senang. Luo Shiki tersenyum tipis untuk menghilangkan rasa malunya. Tentu saja dia tahu Su Ziqing telah berbohong padanya, tetapi dia tidak mengungkapnya. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Ye Shikai untuk merahasiakan hubungan mereka. Saya senang mendengarnya, Nona Luo. Saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk memberikan tanda cinta kepada pacar saya. Su Ziqing menatap liontin giok di leher Ye Shikai dan menatap Luo Shiki dengan sedikit tidak senang. Kakak Ziqing, tapi aku sangat menyukainya. Kalau tidak, tolong berikan dia padaku. Mendengar ini, Su Qingyu dan Su Ziqing keduanya terkejut. Jika sebelumnya Luo Shiki dan Ye Shikai hanya menjalin hubungan yang ambigu, maka sekarang hal itu dapat dianggap sebagai perebutan seseorang secara terang-terangan. Wajah Su Ziqing berubah pucat dan biru. Wanita macam apa di dunia ini yang tega meninggalkan pacarnya? Perkataan Luo Shiki benar-benar terdengar tidak tahu malu. Qingqing, Nona Luo sedang bercanda denganmu. Dia menunjukkannya kepadaku karena aku ingin melihat liontin giok itu. Ye Shikai berkata pada Su Ziqing dan menatap Luo Shiki dengan tatapan mengancam. Maksudnya jelas, memberitahu Luo Shiki agar berhenti membuat masalah. Sambil berbicara, dia melepas liontin dari lehernya dan menyerahkannya kepada Luo Shiki. Nona Luo, liontin itu sangat cantik, tetapi saya hanyalah seorang karyawan biasa. Saya tidak sanggup membayarnya jika saya tidak sengaja merusaknya. Ye Shikai bercanda untuk meredakan suasana canggung. Dia menoleh ke arah Su Ziqing yang memasang wajah kesal dan berkata, Qingqing, kumohon, bagaimana mungkin Nona Luo jatuh cinta padaku? Dia hanya bercanda. Karena Su Ziqing mengatakan dia adalah pacarnya, dia mungkin juga tidak mempertimbangkan perasaannya. Kamu bisa menyimpan liontin itu, meski itu hanya kenangan. Yang mengejutkan Ye Shikai, Luo Shiki tidak mengambil liontin itu, tetapi tersenyum menawan padanya. Ye Shikai sangat kesal. Apa itu memori? Jelas dia ingin mengingatkannya agar selalu merindukannya, tetapi Su Qingyu dan Su Ziqing mendengar ini. Ye Shikai mencoba berkali-kali untuk mengembalikan liontin itu kepada Luo Shiki, tetapi dia selalu menolaknya.
Tampaknya dia bertekad untuk memberikan liontin itu kepadanya. Su Qingyu dan Su Ziqing juga mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi Luo Xiki tetap tidak setuju. Ye Xike tidak punya pilihan selain menyimpan liontin itu. Mereka berempat duduk kembali di tempat duduknya. Lagi pula, pelelangan masih berlangsung, dan tidaklah nyaman untuk pergi lebih awal. Tetapi setelah kejadian ini, Su Qingyu tidak lagi tertarik menonton pelelangan itu. Dia pada dasarnya menatap Ye Xike di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah kalimat yang diucapkan Su Pengsan terngiang di benak Su Qingyu. Hargai dia. Su Qingyu merasakan krisis untuk pertama kalinya. Dia awalnya mengira Ye Xike hanya seorang pria biasa yang hidup dari istrinya, dan siapa yang akan tertarik padanya. Tapi sekarang, bahkan Ratu Dunia Bawah Yanjing tertarik padanya. Pesona macam apa yang dimilikinya sehingga bahkan Raja Neraka Wanita pun dapat tertarik padanya. Su Qingyu memandangi profil Ye Xike dengan mata yang rumit dan hati yang bahkan lebih rumit lagi. Padahal sebenarnya dia tidak tampak begitu menyebalkan. Rasa jijiknya terhadapnya mungkin lebih disebabkan oleh ketidakadilan pernikahan ini. Dia membenci pernikahan yang diatur oleh ayahnya untuknya, dan karena itu dia membenci Ye Xike sebagai laki-laki. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membencinya jika mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya? Pelelangan berlangsung tertib sesuai tata caranya, harta karun pun diangkut satu persatu. Tentu saja hal-hal ini tidak menarik bagi saya. Tahukah kau, di Istana Dunia Bawah terdapat banyak harta karun yang langka. Kalau saya melihatnya satu persatu, saya akan mengalami kelelahan estetika. Barang berikutnya adalah sepotong batu aneh yang digali di Eropa. Batu ini sangat keras dan konon berhubungan dengan mitologi barat. Harga awalnya adalah 500.000, dan harganya bisa dinaikkan 50.000 setiap kali. Pembawa acara tidak bersemangat saat memperkenalkan barang ini dan hanya berbicara singkat tentangnya. Itu mungkin barang termurah dalam pelelangan ini dan tidak seorang pun tahu siapa yang mengeluarkannya untuk dijual. Ye Xike menatap batu itu dengan hati-hati. Ukurannya tidak besar, hanya sekitar setengah ukuran kepalan tangan, dan dapat dipegang di telapak tangan. Permukaannya berwarna ungu muda, dan tidak diukir secara khusus. Mungkin seperti dikatakan pembawa acara, sangat keras, sehingga tidak mempunyai banyak nilai estetika. Selain itu, pengenalannya terlalu sedikit, dan para hadirin tidak tertarik. Itu hanya sepotong batu pecah, dan mereka mengatakan itu terkait dengan mitologi barat. Apakah itu begitu misterius? Namun Ye Xike tidak berpikir demikian. Sejak dia melihat batu itu, dia menjadi seperti magnet. Dia ingin mendekati batu itu. Seolah-olah ada api yang membakar dalam hatinya, dan dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mendapatkannya. Hal ini membuat Ye Xike bingung. Tampaknya dia menyukai batu itu secara tidak sadar. Ye Xike sedikit gemetar sekujur tubuhnya dan keringat mulai muncul di dahinya, seolah-olah dia telah meminum narkoba. Batu di depannya seperti obat yang selalu diimpikannya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Dua suara terdengar di telinganya pada saat yang sama, satu adalah Luo Xiki dan lainnya adalah Su Qingyu. Keduanya saling memandang dalam suasana canggung. Luo Xiki memperhatikan Ye Xike. Melihat wajahnya tampak agak jelek, dia bertanya dengan khawatir. Adapun Su Qingyu, dia khawatir Luo Xiki akan melakukan sesuatu yang berlebihan, jadi dia terus menatap Ye Xike. Aku baik-baik saja. Aku sangat ingin batu itu. Dada Ye Xike terasa sakit dan dia kesulitan berbicara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia begitu sengsara ketika dia tidak bisa mendapatkan batu itu? Ye Xike menatap batu di atas panggung, matanya penuh keinginan. Kalau diperhatikan lebih teliti, mata Ye Xike sudah berubah sedikit menjadi merah darah. Bab 59. Melihat ini, Luo Xiki segera bereaksi dan mengangkat tanda di tangannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Xike menjadi seperti ini, dia dapat mendengar dari kata-katanya bahwa itu karena batu ini. Nona Luo menawarkan 500.000. Apakah ada yang mau ikut? Luo Xiki tiba-tiba mengangkat tandanya, memecah kesunyian di tempat itu. Tuan rumah mengira batu itu tidak akan terjual, tetapi tidak menyangka Luo Xiki benar-benar akan menawar. Meski tidak tahu kenapa, tuan rumah tidak berani mengabaikannya, karena dialah bosnya. Begitu pembawa acara selesai berbicara, semua orang di antara penonton mulai gelisah, dan menoleh ke arah Luo Xiki dengan heran. Hari ini, dia pertama kali menghabiskan 100 juta untuk membeli sebuah liontin, dan sekarang dia menghabiskan 500.000 untuk membeli sebuah batu. Namun, setelah beberapa ledakan kebisingan, tempat itu kembali sunyi.
Bagaimanapun, mereka tidak menginginkannya, jadi jika Luo Shiki menginginkannya, dia akan memberikannya padanya. 500.000 sekali, 500.000 dua kali, tunggu sebentar, Nona Su menawar 5,5 juta. Yang tidak diduga siapapun adalah Su Qingyu juga mengangkat tanda di tangannya. Dia sebenarnya ingin bersaing dengan Luo Shiki dalam penawaran. Tempat itu kini menjadi gempar. Batu yang semula tidak bernilai di mata mereka kini ditawar oleh dua wanita cantik jelita. Ini juga membuat mereka semua bingung. Mungkinkah mereka buta? Apakah batu ini benar-benar misterius? Nona Su, apa yang sedang Anda lakukan? Luo Shiki hampir ingin mengutuk. Mengapa Su Qingyu tiba-tiba menaikkan harga? Apakah dia ingin merebut barang itu darinya? Nona Luo, Ye Shikai adalah pacar kakak perempuan saya. Karena dia menginginkan batu ini, tentu saja saya harus membelinya. Su Qingyu berkata dengan bangga. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Ye Shikai adalah anggota keluarga kita, jadi mengapa kamu, orang luar, ikut campur? Ye Shikai dan aku adalah sahabat karib. Karena batu ini yang dia inginkan, aku harus mendapatkannya. Luo Shiki berkata dengan tegas, menatap Su Qingyu dengan mata penuh tekad. Sebelum Su Qingyu sempat berbicara, dia mengangkat tanda di tangannya lagi. 6 juta, Nona Luo menaikkan harganya lagi. Sudah 6 juta. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Luo Shiki menaikkan harga lagi, sekali lagi mengejutkan semua orang. Kegaduhan di tempat itu makin lama makin keras, dan nampaknya ia bertekad untuk tidak menyerah sampai berhasil mendapatkan gambarnya. Tetapi bagaimana mungkin Su Qingyu bersedia menerima ini? Apa yang diucapkan Luo Shiki barusan merupakan pernyataan cinta yang jujur kepada Ye Shikai. Dia mengangkat tanda itu tanpa ragu, Nona Luo, Anda terlalu sopan. Saya akan membayar batu ini. Akan sangat merepotkan bagi Anda jika dia berutang budi kepada Anda. Nada bicara Su Qingyu sopan, tetapi maksudnya jelas. Luo Shiki adalah orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Mengatakan bahwa dia berutang budi padamu sebenarnya adalah pengingat bagi Luo Shiki bahwa kamu adalah temannya, bukan kekasihnya. 6,5 juta, Nona Su telah menaikkan harganya. Sang pembawa acara hampir berteriak, bukan karena harga benda itu begitu tinggi, tetapi karena bongkahan batu seperti itu sungguh dapat membuat dua dewi berebut untuk mendapatkannya. Aku bilang, bisakah kalian berdua berhenti bertengkar untuk saat ini? Pada saat ini, Ye Shikai menahan rasa sakit di dadanya dan berkata dengan susah payah, kedua wanita ini sibuk memperebutkan hati orang lain dan meninggalkannya di sini untuk menderita. Pernahkah mereka mempertimbangkan perasaannya? Kedua gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya telah melupakan Ye Shikai. Melihatnya berkeringat kesakitan, mereka mulai merasa cemas. Luo Shiki kembali mengangkat tinggi tanda itu dan menatap tajam ke arah Su Qingyu. Nona Luo menawar 7 juta. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Pembawa acara mengatakan hal ini dan bertanya pada Su Qingyu. Sekarang, hanya kedua wanita ini yang berebut batu ini. Su Qingyu ingin menaikkan harga lagi, tetapi Ye Shikai mengulurkan tangan, memegang pergelangan tangan Su Qingyu, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jika kedua wanita ini terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati kesakitan. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya untuk menghilangkan rasa sakit di dadanya, tetapi itu bertentangan dengan energi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Untuk sesaat, ia merasa seakan-akan terjatuh ke dalam gudang es, sangat dingin, dan juga seakan-akan terpanggang di atas api, sangat panas. Tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, yang membuat Ye Shikai sangat bingung. Biasanya energi itu diam saja di dalam tubuhnya, lalu mengapa sekarang jadi tidak tenang? 7 juta sekali, 7 juta dua kali, sepakat. Tuan rumah membuat keputusan akhir. Pelayan itu mengemas batu itu dan menyerahkannya kepada Luo Shiki. Ye Shikai terus gemetar, yang membuat Su Ziqing dan Zhuang Yan di sampingnya takut. Kalau saja mereka tidak begitu tidak berdaya, mereka pasti ingin langsung merebutnya. Pelayan menyerahkan batu yang dibungkus itu kepada Luo Shiki. Ye Shikai menatap batu itu dengan mata merah. Berikan padaku. Berikan padaku cepat. Ye Shikai menyambar batu itu dari tangan Luo Shiki tanpa ragu-ragu, merobek bungkusannya, dan akhirnya mendapatkannya. Saat batu itu menyentuh telapak tangannya, Ye Shikai merasakan semburan energi mengalir dari telapak tangannya ke tubuhnya terus-menerus, dan rasa sakit di dadanya pun tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti seember air es tiba-tiba dituangkan ke kepalanya pada hari musim panas yang terik. Jadi, bagus. Ye Shikai bernapas pelan.
Kalau batu ini adalah narkoba, maka dia akan bertingkah seperti pecandu narkoba sejati. Para wanita di sekitarnya menghela napas lega ketika mereka melihat Yesikai perlahan kembali normal dan rasa sakit di wajahnya menghilang. Yesikai, bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Luo Shiki meletakkan tangannya di dadanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Tampaknya penampilan sebelumnya benar-benar membuatnya takut. Kakak, sayang, apakah kamu merasa lebih baik? Su Ziking begitu cemas hingga dia hampir memanggil kakak ipar. Jelaslah bahwa dia belum terbiasa dengan sebutan sayang. Pada saat yang sama, dia melirik Su Qingyu di sampingnya dengan perasaan bersalah. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparnya. Memanggilnya sayang di depan saudara perempuannya membuatnya merasa tidak nyaman. Tampaknya Su Ziking masih sangat takut pada saudari ini. Aku baik-baik saja. Yesikai mengeluarkan tisu, menyeka keringat di wajahnya, dan berkata kepada semua orang. Dia memandang batu di tangannya yang memancarkan cahaya ungu muda. Dia masih penasaran tentang apa itu dan mengapa dia memiliki perasaan yang familiar tentang itu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Pada saat ini, Yesikai tiba-tiba merasakan sakit di hati dan otaknya. Setelah energi dari batu itu memasuki tubuhnya, energi itu berasimilasi dengan energi yang tidak dapat dijelaskan dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi yang tidak dapat dijelaskan dalam tubuhnya meluas dengan cepat dan secara paksa menekan kekuatan internalnya. Matanya berubah menjadi merah darah. Yesikai tiba-tiba berseru, oh tidak, gangguan cinta setan akan segera terjadi. Bab 60. Dibandingkan dengan gelombang kerusuhan energi pertama, kali ini energinya lebih keras. Karena masih ada kekuatan internal dalam tubuh yang menekan energi pada gelombang pertama, rasanya hanya menyakitkan. Namun, setelah energi batu ini memasuki tubuhnya, ia malah menyatu dengan energi asli menjadi energi yang lebih kuat, yang secara langsung menekan kekuatan internalnya. Kini energi ini mengalir dalam meridiannya, seakan berada di ruang hampa, dan mengamuk liar di dalam tubuhnya. Yesikai, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Luo Shiki membelai wajah pucatnya. Dia tidak lagi memiliki keagungan ratu bawah tanah dalam kehidupan sehari-harinya. Dia panik seperti seorang gadis kecil yang kehilangan orang tuanya. Su Qingyu, Su Ziking dan Zhuang Yan juga memiliki wajah cemas dan khawatir. Wajah Yesikai seputih kertas dan tampak sangat menakutkan. Menjauhlah dariku. Yesikai berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Semua orang memandangnya seolah dia monster. Pembawa acara juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini lupa minum obatnya? Yesikai tahu betul betapa mengerikannya penyakit cinta iblis itu. Begitu hal itu terjadi, dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Ia tidak mengenali sanak saudara dan sahabat, dan yang diketahui hanyalah menghancurkan. Saat dia terkena serangan sebelumnya, dia mengandalkan para prajurit Istana Hades untuk menekan energi dalam tubuhnya. Tetapi sekarang, dia berada di Tiongkok, di mana dia bisa menemukan praktisi. Terlebih lagi, begitu penyakit cinta setan itu mewabah, energi dalam tubuh akan meluap-luap, yang mana akan menjadi seperti bom waktu. Saat itu, seluruh hotel akan bermasalah. Yesikai menatap tak berdaya ke arah wanita di sekelilingnya. Kalau sampai terjadi ledakan amarah di tempat itu, dia takut semua orang akan. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi kalau itu benar-benar terjadi. Kalau dia benar-benar membunuh mereka karena kesalahan, dia tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Rasa sakit di dadaku dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhku. Rasanya seperti ada jutaan semut yang menggerogotiku. Sakitnya tak tertahankan dan saya merasa seperti sedang duduk di antara jarum dan peniti, seluruh tubuh saya gemetar. Cepat panggil ambulans, ada yang sakit di sini. Seorang pria melihat ini dan berkata dengan cepat. Jelaslah ia mengira dirinya sedang terkena serangan penyakit. Cepat, telepon 120, kata orang lainnya. Yesikai, tunggu sebentar, ambulans akan segera datang. Su Qingyu memegang erat lengan Yesikai, merasa cemas sekaligus terkejut. Mungkinkah dia juga menderita epilepsi? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya membicarakan hal itu sebelumnya? Jika Yesikai tahu apa yang dipikirkan Su Qingyu sekarang, dia mungkin akan terdiam. Temanku menderita demonofilia, yang jauh lebih parah daripada epilepsi. Energi dalam tubuhnya terus mengalir liar, bahkan mencapai dantiannya. Seluruh wajahnya menjadi sangat merah,
seolah-olah darah dapat diperas keluar dengan sedikit cubitan. Ye Shikai merasa kesadarannya semakin kabur, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran hitam, tidak mampu melepaskan diri. Ia tahu bahwa ini adalah serangan gangguan cinta setan, dan bahwa ia harus segera meninggalkan tempat itu, semakin jauh semakin baik. Minggirlah, biarkan aku keluar. Ye Shikai meraung, melepaskan diri dari tangan Su Qingyu dengan tangannya, mendorong Luo Shiki, dan berlari menuju pintu. Ye Shikai mengabaikan teriakan orang banyak dan berlari keluar pintu dengan cepat. Sekarang dia harus mengandalkan kesadaran kecilnya yang tersisa untuk berlari ke tempat sepi dan kemudian membebaskan dirinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia akan mencoba meminimalisir kerugian selagi dia masih bisa mengendalikan diri. Semua orang menatapku ketika aku bergegas keluar dari tempat itu seperti orang gila, dan mereka semua saling memandang satu sama lain. Gadis-gadis itu juga berlari keluar, ingin mencari Ye Shikai, tetapi aku begitu cepat sehingga mustahil bagi mereka untuk menemukanku. Pada saat yang sama, di suatu sudut di bagian belakang tempat tersebut, seorang wanita cantik berbaju satin putih tengah menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Wajahnya yang halus bagaikan sebuah karya seni dari Tuhan, yang mampu memukau penonton dimanapun dia berada. Temperamen luhur yang terpancar darinya bahkan tidak kalah dengan Su Qingyu. Dan wanita cantik itu tampak sengaja duduk di sudut, seolah-olah ia sengaja tidak membiarkan orang lain memperhatikannya. Wanita itu menatap Ye Shikai yang berlari menjauh, alisnya berkerut. Lalu, dia menghilang seketika, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Perhatian semua orang tertuju pada Ye Shikai, dan hilangnya wanita itu secara tiba-tiba tidak menarik perhatian siapapun. Setelah meninggalkan hotel, Ye Shikai berlari menuju sungai mengandalkan ingatannya. Untungnya, hotel itu tidak jauh dari pinggiran kota, dan kecepatan para pembudidaya sangat menakjubkan, bahkan di luar kemampuan orang normal. Tidak lama kemudian, Ye Shikai berlari ke sungai dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, kecuali beberapa keluarga yang tersebar. Sekarang Ye Shikai merasa lega. Sekalipun dia mendapat serangan sekarang, tak seorang pun akan memperhatikannya. Ye Shikai berbaring di rumput sambil mengeluarkan bunyi plop, dan ketegangan dalam kepalanya akhirnya mengendur. Walau tubuhnya makin sakit dan kesadarannya makin kabur, tubuhnya tetap rileks dan dia mendesah dalam hatinya, yang harus kulakukan selanjutnya adalah melampiaskannya. Dia memejamkan mata dan merasa seperti terjatuh ke dalam pusaran air. Pada saat ia benar-benar kehilangan kesadaran, sebuah tangan menepuk bahunya dengan lembut. Ye Shikai tiba-tiba membuka matanya dan samar-samar melihat wajah cantik. Ye Shikai menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Telapak tangan putih itu dengan lembut diletakkan di bahunya. Aliran energi melewati bahunya ke tubuhnya. Tidak seperti energi keras dalam tubuhnya, energi ini sangat lunak. Dia merasa seperti sedang berbaring di sofa yang empuk. Energinya ada di mana-mana dan rasa sakitnya hilang seketika. Energi ini dan energi asli seperti netralisasi asam dan alkali. Lambat laun, ia pulih. Kamu. Setelah beberapa saat, Ye Shikai melihat lebih dekat dan menyadari bahwa wanita di depannya adalah Dewi Bulan Jiqian. Jiqian, mengapa kamu ada di sini? Ye Shikai menatap Jiqian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak melihatnya lagi sejak dia kembali ke Cina. Sekarang dia muncul di depannya, rasanya bagaikan mimpi. Namun, keterkejutannya itu juga dipenuhi dengan kegelisahan, karena kejadian itu. Jiqian tidak menjawab, tetapi menatap matanya dengan dingin. Tiba-tiba, Jiqian mengangkat telapak tangannya dan menamparnya langsung ke wajahnya dengan tamparan. Dia memukulnya dengan keras, meninggalkan bekas tamparan merah pada wajahnya. Bajingan! Jiqian mengumpat, bahkan terdengar nada menangis dalam suaranya. Ye Shikai menatap mata Jiqian yang sedikit memerah. Dia menangis. Ye Shikai menundukkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Memang, dia dipenuhi rasa bersalah terhadap Jiqian. Dia memang merasa kasihan padanya, itulah sebabnya dia kembali ke Tiongkok sendirian. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya lagi. Bersambung.